Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, di tengah iringan rintik hujan yang kadang bagi sebagian orang bisa mengurangi semangatnya untuk ke masjid, alhamdulillah kita yang hadir semua ini Allah berikan taufik, inayah dan maunah atau pertolongan sehingga kita bisa tetap melangkahkan kaki ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah amal istimewa kita yang Allah nilai sebagai bahagian besar dari amal-amal soleh kita semua. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk tanggal 18 Rajab. Berarti kurang lebih 1 bulan 12 atau 11 hari. Ya. Tahun ini kemungkinan awal Ramadan sama, baik beberapa organisasi yang ada maupun pemerintah, tapi penentuan Idul Fitri mungkin ada perbedaan. Ada yang lebarannya duluan, ada yang belakangan. Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan Ramadan, kita sedikit menyinggung masalah Rajab ini. Dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat 36. Surat yang ke-9 ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan yang ada pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, hal ini terdapat di dalam kitab Allah, di kitab yang ada di Lauh Mahfuz, yang menjadi sumber kitab-kitab suci yang turun ke dunia, termasuk Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kitab itu menulis tentang 12 bulan sudah ada sejak ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Jadi kalau disebut hurum itu adalah jamak dari haram, ya. 4 bulannya adalah bulan haram, bulan suci. Dzalika dinul qayyim. Itulah nilai ajaran dari agama Islam yang lurus ini. Nanti mungkin ada pertanyaan, kenapa disebut agama Islam? Ya. Karena Allah menyebut dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka ketika kalian berada pada 4 bulan haram itu, kalian tidak boleh menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat melanggar ketentuan yang telah disepakati. Jadi ada ketentuan disepakati dalam ajaran para nabi, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk tidak boleh menumpahkan darah
berperang, menganiaya orang lain, membunuh pada 4 bulan suci itu. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan tetap juga kalian balas memerangi orang-orang musyrik semuanya jika mereka memerangi kalian semuanya. Jadi ketika mereka sungguh-sungguh memerangi kalian, kalian pun harus membalas dengan memerangi mereka sungguh-sungguh, meskipun bulan itu dilarang terjadinya perang. Ketahuilah oleh kalian semua, annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga hubungan dirinya dengan Allah, orang-orang yang selalu hati-hati dalam berbuat dan bertindak, selalu berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, sehingga dalam kehidupannya diharapkan yang terlahir atau yang muncul adalah amal-amal perbuatan yang dapat mendatangkan ridho dan rahmat Allah kepada mereka. Dan orang-orang muttaqin ini berhati-hati untuk mengikuti petunjuk Allah agar tidak timbul dalam perbuatannya perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang marahnya atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa itu begitu. Jadi hati-hati. Itulah yang disebut al-muttaqin. Sahabat Nabi Umar bin Khattab mengibaratkan seperti orang yang berjalan berhati-hati karena ada duri, ada ranjau ya, yang membuat dia tidak sembarangan berjalan, tidak lurus saja. Mesti ada belok kanan, belok kiri, melihat kanan, berhati-hati. Itulah makna bertakwa. Dan ini pula yang menjadi tujuan dalam ibadah puasa. Ya kan? Kalau kita baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa dengan ibadah puasa yang Allah syariatkan tersebut. Dan takwa ini pula yang menjadi peringatan para khatib Jumat dan menjadi rukun dalam khutbah Jumat mereka, mengingatkan jamaah sholat Jumat supaya bertakwa dan gitu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, usikum wa iyaya bittaqwallahi bi ta'atih, misalnya usikum ya, ibadallah bittaqwa dan seterusnya. Nah, itu khatib harus baca itu. Khatib Jumat kalau nggak baca itu salah satu rukun dalam sholat Jumat. Harus ada wasiat Jumat. Nggak boleh dia cuma baca hamdalah, salawat, langsung mulai khutbah. Itu ceramah biasa. Tapi kalau khutbah Jumat, di samping hamdalah, salawat, dia harus mewasiatkan takwa ini. Dan takwa yang paling mudah diartikan, kita ikuti pendapat sahabat Ali radhiyallahu an, cirinya ada 4. Supaya mudah saja kita paham makna takwa banyak. Ini saja. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau orang dengan Allah semakin berani, itu bukan takwa. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang ini selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan menurut atau sesuai dengan kitab Allah. Kalau buat kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhati-hati untuk bertindak ya, supaya tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an. Itu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup hidup ini dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Allah kasih banyak, dia syukuri. Semoga dengan yang banyak itu dia bisa
bertambah amalnya, bertambah ibadahnya, bertambah ketaatannya melalui harta yang banyak dengan infak, sedekah, menolong orang lain dan semacamnya. Dan ketika Allah kasih dia kurang, Allah kasih dia sempit, Allah kasih dia miskin, dia pun menjadi orang yang menerima ya, dengan ikhlas ketetapan Allah itu, dengan tidak menyalahi Tuhan, ya, tidak menganggap Tuhan tidak adil, ya, karena dia merasa sudah bekerja keras, dia terima. Ya. Jadi yang ketiga cirinya adalah menerima apa yang ada dari apa yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan ini, meskipun itu hanya sedikit. Ya. Meskipun sedikit. Ya. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, memiliki persiapan-persiapan untuk hari ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Jadi kita memiliki persiapan untuk mati. Nah, jadi orang bertakwa punya itu. Kalau orang yang tidak bertakwa begitu, nggak peduli setelah mati apa yang terjadi. Ya. Setelah mati itu hidup lagi, dia tidak tahu menahu. Yang penting mati selesai. Seperti orang yang sekarang lagi banyak, ya, bunuh diri karena terlibat pinjaman online, judi online misalnya, atau terlibat persoalan-persoalan keseharian yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia potong kompas saja sudah bunuh diri, dianggap selesai. Padahal bunuh diri itu hanya membuat dia mati di dunia, selesai hidupnya di dunia. Tapi kehidupannya yang terus menuju Allah belum selesai. Kan ucapan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat ini bukan hanya sekedar doa untuk kematian, tapi kalimat ini mengingatkan kita kepada perjalanan hidup kita yang panjang menuju Allah. Sebetulnya inna lillah, kita semua dari Allah, milik Allah, dan kita sedang menuju kepada Allah. Jadi itu ilaihi, kita milik Allah dan kita sedang berjalan menuju Allah. Jadi orang yang mati itu baru memutuskan hubungan dengan orang di dunia ini dengan matinya itu, tapi tidak memutuskan kehidupannya menuju Allah. Baik, itu ciri takwa. Kemudian kita lihat di ayat ini berikutnya, ya, kembali 4 bulan apa saja. Nah, hadis Rasulullah dari Abu Bakrah ketika beliau khutbah pada Haji Wada, Rasulullah menyampaikan hadis ini. Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum, thalathatun mutawalliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Nabi, setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setahun itu berputar sebagaimana keadaan dia menurut ketika pertama kali Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum diciptakan kita manusia. Jadi kita ini harus menyadari hitungan bulan itu sudah ada lebih dulu dari ciptaan kita manusia. Allah menciptakan alam semesta itu lebih dulu, baru Allah menciptakan kita manusia. Sedangkan hitungan tadi sudah mulai sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Lalu dikatakan minha, ya, as-sanah 12 syahra. 1 tahun itu, ya, berputarnya bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Bulan suci yang dimaksud adalah salasah mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah bulan ke-12 dan Muharram bulan ke-1. Harus diingat nih, Al-Muharram itu bulan ke-1. Penyebutan yang benar itu Al-Muharram, bukan Muharram. Ya, bulan Al-Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Itu sebetulnya.
Kemudian yang keempat, yang berdiri sendiri, wa Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah nama kaum, nama Bani Mudhar yang ada di zaman Rasulullah dulu. Dialah atau merekalah kaum yang menjaga betul supaya kaum-kaum yang lain semua menjaga kesucian bulan-bulan suci itu. Kalau ada yang perang, dia yang memulai untuk mengajak kaum yang lain perangi kaum itu, sehingga semua kaum takut kalau berperang pada bulan haram, pada bulan suci. Nah, ini makanya disebut Rajab Mudhar, yang terdapat di antara 2 Jumadai dan Sya'ban. Nah, itulah yang disebut dengan bulan-bulan suci. Jadi ada 4 bulan suci, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berturut-turut, dan bulan yang ke-7 yaitu bulan Rajab. Rajab ini bulan ke-7 ya. Bulan Sya'ban bulan ke-8, bulan Ramadan bulan ke-9. Setelah Ramadan bulan Syawal ke-10, lalu bulan ke-11 Zulqa'dah itu ya, dan Dzulhijjah. Baik, pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ya. Kalau dalam syariat ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya, perbuatan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini ini. Orang-orang Yahudi Nasrani pun meyakini ini. Nggak boleh perang pada 4 bulan itu. Buat kita kaum muslimin, ditambah oleh keterangan Nabi bahwa pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram yang lebih ditekankan daripada bulan-bulan lain karena mulianya bulan ini. Jadi perbuatan maksiat pada bulan-bulan haram ini dosanya besar, kemungkinan bisa dilipat gandakan. Bulan-bulan lain tidak. Siapa yang berbuat kesalahan dan dosa, sebatas itu dia dibalas. Tapi kalau berbuat dosa pada bulan-bulan haram, bisa Allah lipat gandakan. Itu terdapat di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ya, surat yang ke-22 ya, Al-Hajj itu pada ayat yang ke-25. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi orang-orang untuk taat di jalan Allah. Jadi orang mau baik, orang mau soleh, orang mau ngaji, orang mau ibadah dihalang-halangi. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu linnas, dan Masjidil Haram, orang itu mencegah orang mau pergi ibadah haji, mau pergi ibadah umrah, mau pergi ibadah tawaf ke Masjidil Haram, tempat yang telah kami jadikan untuk manusia sebagai tempat ibadah, baik dengan akif fihi wal bad ya. Mereka yang beribadah di situ, yang dalam keadaan berjalan kaki maupun mereka berkendaraan, mereka yang beribadahnya dengan cara duduk, cara berdiri, cara apapun, mereka beribadah di Masjidil Haram. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, dan barang siapa yang berkeinginan pada tempat itu. Nah, ini diartikan oleh para ulama di bulan-bulan haram juga. Di tempat haram dan bulan haram berbuat kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kami akan berikan kepadanya azab yang pedih. Jadi maksudnya azabnya itu lebih menyakitkan, adalah lipat ganda karena kalimatnya jelas-jelas mudha'af. Tapi kalau ini azabnya Allah ancamkan pedih, azabnya berat, itu begitu. Sehingga sebaliknya kita beramal soleh pada bulan Rajab ini, amalnya dilipat gandakan. Kita ngaji di bulan Rajab dengan ngaji di bulan selain bulan Rajab beda nilainya. Kita ke masjid di bulan Rajab ini tadi hujan-hujan, apalagi dengan ke masjid di bulan selain bulan Rajab atau selain 4 bulan tadi ini ya, tentu saja termasuk Ramadan, tapi Ramadan bukan bulan haram yang dimaksud, bukan bulan suci, tapi Ramadan sebagai bulan rahmah, sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan yang di situ terdapat sifat Allah Karim ya, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang,
begitu luas untuk melibat gandakan amal-amal kita. Jadi Ramadan itu nggak termasuk bulan haram, tapi dia punya keistimewaan lain. Nanti kita singgung ya. Sehingga di sini dikatakan dalam kitab Zadul Maisir ya, penjelasan surat At-Taubah 36 ini dikatakan di sini, pada bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan perbuatan haram ya, lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Itu disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ya. Itu dalam kitab Zadul Maisir ya. Kemudian Ibnu Jabir, Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Lataiful Ma'arif, ini kitab-kitab ini banyak digunakan oleh para ulama mazhab Syafi'i ya. Imam Ats-Tsauri ini beliau ahli tafsir mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ya, Ibnu Abbas juga dalam kitab Lataiful Ma'arif ini mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram ya, dan dianggap sebagai bulan yang suci, di mana melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Jadi perhatikan baik-baik kalimatnya, ulama-ulama dulu itu menyebutkan dosa dulu baru pahala. Dosanya lebih besar, dosanya lebih berat, dosanya lebih diancam dengan hukuman yang lebih menderitakan, menyusahkan. Tapi sekaligus kalau berbuat amal solehnya akan dilipat gandakan ya, dibalas dengan amalan yang sangat baik ya, sangat banyak. Kemudian ada yang perlu kita singgung, karena di bulan Rajab ini itu juga banyak keterangan-keterangan yang berkaitan dengan ibadah puasa ini. Ibadah puasa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tadi sahabat atau para ahli tafsir ya, tabi'in semua seperti atau sahabat Nabi juga Ibnu Abbas maupun Imam Ats-Tsauri itu tabi'in, itu menyebutkan puasa amalan utama itu maksudnya adalah ibadah puasa yang dilakukan yang tidak boleh sama dengan ibadah Ramadan ya. Karena ada beberapa pandangan tentang ibadah puasa Rajab ini, itu ada hadis-hadis yang menurut para ahli hadis ya, termasuk yang di tanah air kita ini, paling tidak saya sebutkan dua-duanya tapi sudah wafat. Yang pertama adalah Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub, mantan Imam Masjid Istiqlal dulu ya, yang telah wafat. Dan satu lagi orang Betawi juga ya, kalau Betawi tadi bukan orang Jawa ya. Kemudian yang orang Betawi itu di Masjid Al-Mughni ya, Fatullah, Kiai Haji Fatullah. Nah, itu juga termasuk mereka mengomentari hadis-hadis ini ya. Saya ini sebentar biar bisa diterangkan contoh hadisnya. Nah, contoh hadis-hadis ini misalnya, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku. Hadis ini maudhu atau hadis ini palsu ya. Ini yang menulis itu adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah yang tadi saya sampaikan ya. Itu orang yang di Masjid Al-Mughni. Bapak kalau Masjid Al-Mughni tahu nggak Pak? Itu yang di sini, yang di Gatot Subroto ya, Gatot Subroto. Kalau dari arah Pancoran sebelah kanan, masjid yang besar itu ada seorang kiai yang sudah wafat, masih muda.
seumuran dengan saya kurang lebih, atau lebih tua dia sedikit, sudah wafat beliau. Wafatnya waktu Covid kemarin. Beliau menulis itu. Hadis ini adalah hadis dhaif. Bukan dhaif, bukan. Hadis maudhu'. Kalau dhaif masih bisa dipakai. Maudhu' itu hadis palsu. Ya. Karena di sini kata beliau, sanad hadis ini terdapat Ali bin Abdullah bin Jahdam As-Sudai yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Jahdam. Dia dituduh pendusta. Ulama-ulama yang menuduhnya dia sebagai pendusta di antara lain, itu banyak sekali, ya. Beberapa perawi lainnya menuduh dia, mengatakan dia tidak dikenali, seperti Imam Al-Jauzi, Ibnu Abil Qayyim, Ibnu Hajar, As-Suyuti dan lain-lain mengomentari itu. Lailatul Mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal salj wa atyabu minal misk. Faqultu liman hada ya Jibril? Qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Terjemahannya adalah, aku melihat, kata Nabi, pada bulan Mi'raj, pada malam Mi'raj, sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju, lebih harum dari misk, minyak wangi ya maksudnya. Aku pun bertanya kepada Jibril, untuk siapakah ini? Jibril menjawab, buat mereka yang bersolawat kepadamu pada bulan Rajab. Selawatnya dibanyakin pada bulan Rajab. Ini menurut beliau juga hadis maudhu', hadis palsu. Ya. Kemudian ini yang disampaikan lagi oleh beliau itu tentang ini yang dari ini hadis dari Syekh Mustafa Ali Yaqub, ya. Kalau dari keterangan dia katakan, ya, ada sebuah pertanyaan, kata beliau, ini mantan imam besar Masjid Istiqlal, pimpinan Majelis Ulama Indonesia dulu, ya, pernah jadi Majelis Ulama, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Sebuah pertanyaan muncul melalui pesan pendek kepada dia, Pak Ustadz, sekarang beredar lagi tentang puasa bulan Rajab. Kami mohon apa ada dalilnya? Puasa Rajab satu hari, ini hadisnya begini katanya. Puasa Rajab satu hari seperti puasa setahun. 7 hari ditutup pintu-pintu neraka jahanam. 8 hari dibuka pintu-pintu surga. 10 hari dikabulkan segala permintaannya. Dan barang siapa yang mengingatkan tentang ini, seakan-akan dia beribadah 80 tahun. Bayangkan, mengingatkan supaya orang puasa Rajab kayak tadi itu seperti beribadah 80 tahun. Ya. SMS ini sebetulnya ada baiknya, kata beliau, karena yang bersangkutan menanyakan tentang dalil amalan puasa Rajab. Sementara yang kami pantau, kata beliau, banyak beredar di media informasi seolah membenarkan amalan-amalan puasa tersebut, sehingga hal itu menimbulkan keresahan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau dalam kitabnya Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadli Rajab, menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadis yang valid, hadis yang sahih tentang fadilah keutamaan puasa Rajab, ya, seperti yang disebutkan di hadis tadi itu. Bersama kawan-kawan kami juga meneliti hadis seperti yang dimaksud dipertanyakan dalam SMS tadi. Ternyata hadis tersebut adalah hadis palsu, ya. Yang aneh, Imam Ibnu Hajar abad ke-9 Hijriah telah memberikan pernyataan seperti itu. Coba kita pikirkan nih. Ibnu Hajar Asqalani abad ke-9. Sekarang kita abad ke-21 ini. Ya kan? Di zaman salaf ini dulu. Beliau memberikan pernyataan seperti itu. Enggak ada amalan puasa Rajab yang 7, 1, 7, 8 sekian jadi begitu. Ya. Beliau katakan di sini, kata beliau, yang aneh, Ibnu Hajar pada abad ke-9 telah memberikan pernyataan seperti itu, namun faktanya, ini udah komentarnya si Mustafa Yaqub, hadis-hadis ternyata itu adalah hadis palsu. Dalam hal ini yang berkaitan dengan puasa Rajab tidak kemudian hilang. Nah, ini tolong digaris bawahi. Bukan berarti anjuran puasa di bulan Rajab jadi hilang. Tetap kebaikan berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Tapi jangan bersandar kepada hadis tadi. Hadis tadi itu kondisinya seperti
memudahkan begitu, gampang sekali ya. Seperti ya, mengingatkan ibadah ini akan mendapatkan pahala beribadah selama 80 tahun. Kayaknya gampang betul ya. Kami sendiri punya pengalaman sejak tahun 85 kami telah berusaha baik melalui mimbar maupun lembar lisan dan tulisan memberikan pencerahan kepada umat tentang fenomena hadis-hadis palsu berikut ya. Ketika kami sudah menginventarisir beberapa hadis palsu seputar Rajab dan Ramadan, juga beliau juga teliti, tiba-tiba di internet bermunculan hadis palsu seperti itu lagi ya. Seolah-olah fenomena munculnya hadis palsu itu memang ada pihak yang sengaja menciptakan untuk kepentingan tertentu ya. Tampaknya kepentingan itu adalah untuk meresahkan umat sehingga mereka hanya menyibukkan diri dan menguras energi untuk membicarakan isu hadis palsu ya. Menurut kajian ilmu hadis, nah ini beliau katakan salah satu gejala hadis palsu adalah amalannya sedikit dan pahalanya sangat besar. Kendati begitu, gejala ini belum memberikan sinyal yang positif tentang kepalsuan sebuah hadis. Tapi juga nggak boleh kita bilang ada satu hadis tentang amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Belum tentu itu juga hadis palsu. Tapi umumnya hadis palsu cirinya adalah amal sedikit pahala sangat besar. Nah, tapi karena ada hadis Rasulullah berpuasa banyak selain Ramadan itu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, maka berpuasa Rajab dan Sya'ban sangat dianjurkan. Bagi yang biasa berpuasa, lanjutkan puasanya itu ya. Bagi yang tidak biasa berpuasa, puasalah sebagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 atau puasa yang lain. Tapi bagi yang biasa puasa, silakan puasa. Jadi puasa Rajab jangan diniatkan seperti bersandar pada hadis tadi, 1 dapat ini, lalu 7 dapat ini, 8 dapat ini, 10 dapat ini. Nah, itu yang menurut beliau hadis itu palsu. Tapi beliau katakan puasa Rajab sangat dianjurkan. Jadi puasa Rajab bukan berarti dengan hadis itu dikatakan palsu berarti puasa di bulan Rajab salah. Jangan salah paham, tidak. Bahkan tetap dianjurkan berpuasa yang lebih banyak pada bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Puasa lebih sempurna sebagaimana di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari sebulan penuh, kecuali di bulan Sya'ban. Dan di bulan Rajab kurang lagi juga sedikit. Jadi kalau katakanlah puasa Ramadan itu 29 hari, puasa Sya'ban beliau itu 28 hari. Karena 1 hari menjelang Ramadan beliau berbuka untuk persiapan menjelang Ramadan. Nah, di bulan Rajab kurang lagi dari itu. Jadi kalau di bulan Sya'bannya 28, bulan Rajabnya 27 hari. Itu kalau beliau puasa. Kita juga boleh begitu. Dan puasa sunnah beda nih dengan puasa wajib. Tolong digarisbawahi. Kita walaupun sudah minum, ini tadi mau berangkat sholat subuh minum misalnya, atau kita waktu sudah azan kumandangkan kita minum, atau ini sekarang ini minum. Tapi begitu kita pulang ke rumah, nggak ada sarapan, nggak ada apa yang kita bisa makan. Bagaimana Nabi juga biasa begitu, tanya istrinya, adakah yang kita makan hari ini? Istrinya jawab nggak ada. Maka puasa hari ini, aku puasa hari ini. Jadi puasanya boleh niatnya saat itu, mendadak. Nah, sejak itu, walaupun tadi habis minum ini, tapi jangan sengaja, pengen puasa tapi makan dulu nih habis subuh, dia makan dulu, pas pulang sholat subuh nanya istrinya ada makanan enggak, karena udah dimakan duluan kan sama dia. Enggak ada katanya. Sudah niat puasa deh. Itu lain. Itu sahur kesiangan itu. Jadi puasa sunnah itu, dan puasa sunnah beda dengan puasa wajib juga cirinya. Puasa sunnah disembunyikan. Sahabat Nabi itu kalau puasa sunnah menyembunyikan. Rambutnya dibikin klimis, bikin dia seger kayak orang baru mandi, enggak nampak lemes. Gitu. Ketika diajak makan oleh orang lain, sahabat Nabi itu tawari makan, dia makan aja. Dia nggak mau mengatakan maaf saya lagi puasa sunnah nih, nggak, karena dia takut itu jadi amal riya. Jadi dia ketika sedang puasa sunnah ditawari makan, makan. Tapi dia niatnya mau puasa, tapi di hatinya aku dijamu ya Allah. Sedangkan menghormati mudhif yang punya jamuan itu adalah wajib. Ini adalah kita dhaif, itu yang punya rumah namanya mudhif, yang menjamu kita. Itu wajib kita untuk
menghargai. Itu sahabat dulu makan saja. Dan mudah-mudahan yang seperti ini puasanya tetap Allah terima, karena dia berhenti puasa gara-gara menghormati jamuan seseorang. Nah, dia buka, nggak pernah dia bilang saya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib dia harus ngomong. Puasa Ramadan tawari makan, ini bulan Ramadan nih saya lagi puasa, mesti ngomong gitu, nggak bilang sekalian makan juga gitu, bukan. Kalau puasa Ramadan wajib ngomong. Diajak berantem aja, kita wajib ngomong, saya lagi puasa nih. Kalau nggak puasa mungkin saya balas, ini lagi puasa, nahan diri. Itu puasa wajib. Begitu pula dengan amal semua. Amal sholat juga begitu. Sholat wajib disiarkan, kita ke masjid. Tapi sholat sunnah disembunyikan sebisa mungkin. Ya, artinya sholat jadi di rumah, sholatnya banyaknya di rumah, itu begitu. Tapi sholat wajib ke masjid. Amalan wajib itu disiarkan, amalan sunnah disembunyikan. Biar itu menjadi urusan kita dengan Allah. Nah, itu gitu kalau amal sunnah dan amal wajib. Nah, jadi kembali kepada amalan Rajab. Di bulan Rajab ini ada bulan istimewa. Kalau kita kembali ke ayat tadi surah At-Taubah, ini justru penjelasan secara tidak langsung kepada kita bahwa 4 bulan suci yang disebutkan ini dan 12 bulan yang ada itu adalah penjelasan tentang dasar agama Islam. Kenapa saya sebut Islam? Karena Allah menyebut dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Perhatikan baik-baik. Ad-dinul qayyim pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan isim ma'rifah namanya. Kalau disebutkan dzalika dinul qayyim, itulah suatu agama yang lurus. Agama apa? Belum jelas. Tapi kalau disebut dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus itu, maka sudah ada yang dimaksud oleh Allah. Namanya sesuatu yang definitif. Apa berarti maksudnya? Itu adalah Islam. Dari mana taunya? Lihat lagi surat Ar-Rum, ya, surat yang ke-30 ayat 30. Itu disitu dijelaskan. Ya, agama yang sesuai dengan fitrah itu adalah Islam. Nih. Surat 30, surat ya, Ar-Rum ayat 30 juga. Saya kalau surat Ar-Rum kita hafalnya ayat 21, 22 tentang kawin. Ini ayat 30 ini. Bunyinya begini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah dirimu kepada agama yang benar ini dengan lurus. Disebut lagi alif lam itu. Fitratullah. Semua ini adalah asal muasal kejadian Allah ciptakan dari sejak awal. Allati fatara nasa 'alaiha, yang manusia pun Allah ciptakan di atas fitrah itu. Fitrah dasar tentang agama yang lurus ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim. Ini disebutkan lagi. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus itu. Jadi agama yang lurus itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah Allah menciptakan manusia yang di atas fitrah itu. Dan itu adalah agama Islam. Hadis Nabi menjelaskan juga begini, supaya kita juga lebih jelas ini. Jangan sampai orang bilang, ngaku-ngaku aja itu Islam agama yang disebutkan oleh Allah dari awal. Tidak, ini betul. Wahyu ini menerangkan ini, dan ini bisa dibuktikan dengan argumen yang dari Al-Quran maupun hadis. Hadis Nabinya bunyinya begini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Al-fitrah disebut. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Ya. Kedua orang tua, saya ulang ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, Yahudi, au yunasiranihi, Nasrani, au yumajisanihi, Majusi. Rasulullah tidak menyebut fa'abawahu yusallimanihi, yang artinya Islam. Rasulullah tidak menyebut itu. Bapak ibunya lah menjadikan dia Islam, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Berarti Islam itu adalah agama fitrah. Agama sejak Allah ciptakan kita manusia. Agama Nabi Adam, agama Nabi Ibrahim, agama semua.
Jadi orang yang tidak memeluk Islam maka akan merugi nanti di akhirat. Ya. Baik itu, jadi bulan Rajab itu sebetulnya kita puasa sunnah biar nginget ini gitu sebetulnya. Nginget Islam agama yang benar. Kita puasa karena Allah supaya kita yakin dengan agama Islam ini. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi bukan sekedar puasa, walaupun boleh juga berlatih untuk menghadapi Ramadan, boleh juga. Tapi tujuan utamanya sebagaimana keterangan ayat ini adalah supaya kita ingat dengan agama Islam yang lurus ini. Kemudian tentang puasa Ramadan sedikit ingin saya singgung. Ya, puasa Ramadan ini perhatikan baik-baik ayatnya, karena mungkin ada kemarin yang minta tema ini, puasa yang benar pada bulan Ramadan. Kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat yang terakhir pembahasan tentang puasa ini, yaitu ayat 187. Ya. Surat Al-Baqarah 187. Perhatikan baik-baik. Wahilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian pada malam-malam bulan puasa itu ar-rafathu ila nisaikum, untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian. Ini tolong, ini jelas ayat Qur'annya menghalalkan ini. Jadi jangan dianggap selama Ramadan nggak boleh berhubungan intim suami istri. Ya. Hunna libasul lakum, istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Jadi istri nggak boleh buka aurat suami. Aurat dalam arti menceritakan hubungan badan mereka ketika berhubungan badan suami istri, maupun aurat dalam pengertian menceritakan aib suami istri, itu nggak boleh. Dan wa antum libasul lahum, kalian yang laki-laki juga pakaian bagi mereka. Kita pun nggak boleh menceritakan aib istri. Nggak boleh kita cerita sama orang, istri saya itu malas sholat tuh, istri saya itu nggak boleh. Ya. Aibnya nggak boleh ceritakan. Kemudian alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa kalian menyembunyikan sesuatu, pengen berhubungan badan tapi takut nggak boleh, akhirnya ada yang melanggar, ya. Maka Allah terima taubat kalian dan Allah maafkan perbuatan kalian yang dahulu seperti itu. Fal'an, maka sejak sekarang ini dalam syariat agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, basyiruhunna, gauli istrimu, hubungan badan dengan istrimu, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya pengen punya anak, carilah di situ berhubungan badan untuk punya anak sampai Allah tetap. Maksudnya ma kataballahu lakum itu apa yang Allah tetapkan takdirnya untukmu. Takdirnya punya anak dengan hubungan badan, punya. Takdirnya nggak punya juga terima. Ya. Tapi kita disuruh cari sungguh-sungguh apa yang Allah tetapkan. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, sama dengan hubungan badan tadi berarti di malam hari. Ya. Dan ditambah penjelasan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai terang untuk kalian benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, tanda masuk subuh. Jadi bolehnya makan itu sampai subuh, bukan imsak. Imsak itu 10 menit sebelum masuk subuh, itu adalah lampu kuning kehati-hatian yang dibuat oleh para ulama. Kita syukuri niat baik mereka supaya kita nggak kebablasan. Tapi larangan mutlak nggak boleh makan minum itu adalah waktu subuh. Begitu kumandang azan nggak boleh sudah kita makan minum. Itulah batasannya orang berpuasa. Tsumma atimus syiyam ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jadi puasa itu sampai malam, waktu maghrib itu maksudnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan tambahan kalau kalian lagi i'tikaf di masjid, walaupun boleh berhubungan badan dengan istri di malam hari, tapi kalau lagi i'tikaf di malam hari jangan dulu berhubungan dengan istri, ya, itu waktu i'tikaf. Tapi kalau nggak lagi i'tikaf, dia berhubungan dengan istrinya, boleh. Ya, itu begitu. Bukan hari-hari i'tikaf nggak boleh berhubungan badan, bukan. Waktu kita disebutkan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna. Ketika kalian i'tikaf, kita yang sedang i'tikaf, bukan fi ayyamil i'tikaf, bukan di hari-hari i'tikaf. Ada yang mengartikannya itu 10 hari terakhir nggak boleh hubungan badan lagi.
kan itu hari-hari i'tikaf. Itu begitu, enggak. Ya, bukan itu. Nah, jadi di sini batas puasa atau pengertian puasa sendiri adalah, ini tolong digarisbawahi, puasa artinya adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal wat'i atau jima, ya. Puasa itu adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan badan. Oleh sebab itu yang membatalkan puasa hanya 3 ini secara fikih. Selain itu nggak bikin batal puasa. Ini supaya kita tahu betul. Nggak ada orang cuma darah dikit batal puasa, batuk pilek sakit batal puasa, ya. Sakit itu disebutkan di dalam ayat Quran, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, boleh ganti puasanya di hari lain. Allah tidak mengidentifikasi jelas terang sakit apa. Sakit batuk, sakit ginjal, nggak diterangkan. Karena tidak diterangkan, kembali kepada kita masing-masing. Jadi kalau kita merasa sakit itu memberatkan, ya kita tidak puasa. Karena kalau sakit itu ternyata hanya ringan, terus puasa. Karena bunyi ayat berikutnya di ujungnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian bisa melanjutkan tetap berpuasa meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan musafir, itu karena kamu kuat, menghitung kamu mampu, kamu tetap sehat dengan puasa itu, lanjutkan puasa. Itu lebih baik bagi kamu. Jadi yang mengukur sakit itu kita, Pak. Jadi kalau ada orang mengukur, aku batuk, pilek, nggak puasa, kenapa? Kan boleh itu dalam ayat Quran. Tinggal tanggung jawabnya dengan Allah aja nanti. Jadi kalau ditanya di akhirat, kamu kenapa nggak puasa? Batuk pilek Tuhan. Jawabnya begitu. Kayak anak sekolah nggak sekolah, ditanya sama gurunya, kamu kemarin kenapa nggak sekolah? Itu ada kena pisau dikit tangan berdarah. Pasti orang gurunya marah. Masa berdarah segitu aja nggak sekolah? Aku cuma batuk 2 kali kemudian nggak sekolah. Nah itu begitu. Jadi yang tahu sakit itu layak atau tidak layak kita sendiri, dan Allah tahu. Jadi jangan main-main dengan agama ini juga, itu begitu. Karena Allah nggak pernah kasih tahu sakit apa. Jadi para jemaah sekalian, puasa itu sederhana, yang dimaksud itu. Tapi kalau kita baca hadis, siapa yang berpuasa, atau ada hadis makam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, nggak ada nilainya puasa itu kecuali lapar dan haus. Itu maksudnya adalah nilai puasanya berkurang. Dia tidak dapat nilai 100 kalau dia berpuasa ngomongin orang, dia berpuasa ngejelekin orang, berpuasa ngegosip, berpuasa ungkap aib orang, berpuasa malas-malasan. Termasuk juga malah nih Syekh Mustafa Yaqub ini ada hadis tentang naumatus shaim, itu tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu menurut Syekh Mustafa Yaqub tadi itu hadis dhaif. Bukan hadis palsu, bukan dhaif, maudhu'. Jadi tidur orang berpuasa itu ibadah, itu nggak ada, bukan dalil orang tidur. Tolong digarisbawahi, tidur kita kapanpun Ramadan atau tidak Ramadan itu ibadah. Kalau diniatkan tidur itu untuk istirahat, memberikan hak badan. Kalau kita tidur nih supaya recovery, begitu bangun sehat lagi, itu ibadah tidurnya. Tidur kita dari malam tadi diniatkan supaya besok bisa bangun subuh, supaya saya seger lagi bekerja, maka tidur itu adalah ibadah. Apalagi diiringi dengan doa, Bismika Allahumma ahya wa amut, misalnya kita baca doa itu, atau kita baca lagi ayat kursi dan seterusnya, itu tidurnya jadi ibadah. Dan itu tidak hanya tidur bulan puasa. Kalau dijadikan dasarnya hadis itu tidur puasa Ramadan adalah ibadah, orang akan tiduran melulu di bulan puasa. Jadi malas, itu begitu. Padahal tidur kapanpun juga ibadah, asal tidurnya benar untuk recovery, ya tadi. Ya. Saya kira ini para jemaah sekalian. Jadi untuk puasa yang betul itu adalah puasa yang mengikuti ketentuan dalam Al-Quran yang tadi saya terangkan batasan-batasannya. Jadi sederhana, tidak macam-macam, ya. Jadi muntah pun tidak membatalkan puasa. Ada orang korek-korek ini udah batal. Ada orang disuntik katanya batal.
Tidak, tergantung. Kalau suntiknya obat itu tidak batal. Tapi kalau suntiknya infus untuk bikin dia kenyang, kayak orang yang sedang kolaps, ya, disuntik infusnya adalah membuat tenaga dia, itu nggak boleh, itu baru batal. Nah, tapi kalau lagi puasa mau disuntik, ini mau disuntik nih puasa, nggak apa-apa, nggak batal. Apalagi ada yang bilang berenang, buang angin, ya kan, ada orang berenang, kentut katanya, itu batal itu puasanya. Nah, itu macam-macam lah begitu. Jadi itu tidak seperti itulah. Ya, yang ada adalah nilai puasa jadi batal kalau tadi kita berkata yang bohong, berdusta dan semacamnya. Saya kira itu barangkali para jemaah. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semua. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa ballighna Ramadan. Waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wa suknal jinan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini. Berkahilah kami dengan amalan-amal ketaatan yang lebih dan lebih pada bulan Rajab ini. Dan sebagaimana Kau telah sampaikan kami hadir pada bulan Rajab, maka sampaikanlah umur kami untuk hadir pula pada bulan Ramadan. Dan tulislah kami sebagai hamba-hambamu yang nanti menegakkan siamu Ramadan dan qiyamu Ramadan, puasa dan sholat tarawih dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Engkau, sampai kami betul-betul mendapatkan ampunanmu ya Allah dan mendapatkan janji surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu bihi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.